Anies bakal in, ya. Kenapa saya katakan bakal? Bergantung apakah PDIP akhirnya jadi mencalonkannya atau tidak. Dan Kaisang out, sudah pasti out karena tidak memenuhi syarat untuk sebagai calon gubernur. Tapi kalau mau calon bupati wali kota ya silahkan saja. Tapi calon gubernur out karena berdasarkan draft PKPU, ya, draft PKPU yang beredar pasal 15 itu dibacakan kita, ya, coba kita bacakan. Pasal 15 dari draft PKPU nomor titik-titik, belum ada nomornya tentu, tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pasal 15 itu menyebutkan sebagai berikut sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bunyinya sebagai berikut. Jadi ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ya, itu ya. Jadi sobat era sekalian, jelas bahwa penetapan pasangan calon itu ya tentu dilakukan sebelum tanggal 27 November 2024. Padahal saat pemungutan suara, Kaisang baru akan 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024. Jadi bisa dipastikan Kaisang tidak bisa nyalon gubernur atau wakil gubernur, ya. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Dan saya live di Keren Cadas Channel, ya, channel satunya. Mudah-mudahan seperti saudara kandungnya terus bisa membesar ini channel, ya. Dan sobat RH sekalian, kita akan membahas sebuah sikap baru dari Komisi 2 DPR yang mempercepat pembahasan PKPU, dan yang dibahas adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan 60 yang terkait dengan threshold dan putusan 70 terkait secara tidak langsung dengan Kaisang. Dan apa maknanya? Maknanya adalah Anies bakal in, ya. Kenapa saya katakan bakal? Bergantung apakah PDIP akhirnya jadi mencalonkannya atau tidak. Dan Kaisang out, sudah pasti out karena tidak memenuhi syarat untuk sebagai calon gubernur. Tapi kalau mau calon bupati wali kota ya silahkan saja. Tapi calon gubernur out karena berdasarkan draft PKPU, ya, draft PKPU yang beredar pasal 15
itu dibacakan kita ya. Coba kita bacakan. Pasal 15 dari draft PKPU nomor titik-titik, belum ada nomornya tentu, tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pasal 15 itu menyebutkan sebagai berikut sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bunyinya sebagai berikut. Jadi ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ya. Itu ya. Jadi sobat era sekalian, jelas bahwa penetapan pasangan calon itu ya tentu dilakukan sebelum tanggal 27 November 2024. Padahal saat pemungutan suara Kaisang baru akan 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024. Jadi bisa dipastikan Kaisang tidak bisa nyalon gubernur atau wakil gubernur ya. Itu kepastiannya setelah agak panas juga terjadi saga ya. Ternyata akhirnya bisa disepakati sepertinya. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan. Termasuk juga sobat era sekalian, peraturan KPU itu menyebut atau mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tentang threshold sebagaimana termuat di pasal 11 ya. Jadi pasal 11 itu ayat 1-nya, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan. Titik 2. A ya, untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, lompat angka 3, yaitu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari daftar pemilih tetap ya, lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Dan itu dihitung ya. Jadi pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Jadi 7,5% dari DPT ya. Jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. Ini jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap ya. Jumlah penduduknya tapi bukan jumlah pemilih ya. Tapi intinya untuk DKI sobat era sekalian, DKI jumlah penduduknya 6 sampai 12 juta jiwa. Nah, di atas 6 sampai 12 juta jiwa. Jadi 7,5%, dan ini memungkinkan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Why Anies Baswedan? Kemarin ada perkembangan menarik ketika Anies mengunjungi PDIP ya. Malah dia sempat tertawa-tawa dengan Masinton Pasaribu. Nanti kita bisa setelkan videonya. Misalnya ada judul Anies Masinton salam komando di kantor PDIP Jakarta. Sempat berfoto juga ya. Di sini ada mantan presenter televisi atau masih presenter kita tidak tahu ya. Putra Nababan, putranya dari Panda Nababan. Kemudian ada juga berita, intinya adalah beberapa berita tentang kunjungan Anies ke
DPD, Dewan Pimpinan Daerah PDIP ya. Dan PDIP, Dewan Pimpinan Daerah konon ya akan segera mengusulkan nama Anies Baswedan ke DPP. Memang the final say itu akan ada di seperti biasanya Megawati Soekarno Putri. Apakah Megawati akan mengusulkan Anies Baswedan? Jadi prinsip politik itu adalah bukan soal kebaikan. Prinsip soal dalam politik itu apakah menguntungkan, ya kan? Menguntungkan atau tidak kalau mencalonkan Anies Baswedan. Ya, this is the point ya. Dan poinnya adalah ya sangat menguntungkan kalau seandainya Anies dicalonkan. Sebagaimana misalnya ditulis ya oleh Partai Negoro, Faisal Azegab, Anies dan PDIP bersinergi demi menangkan aspirasi rakyat. Jadi saudara sekalian, menghadapi sebuah koalisi gemuk yang dibesut oleh istana, ya tidak lain caranya adalah bagaimana menggalang kekuatan rakyat. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengalahkan koalisi gemuk, Kim Plus, ya tidak ada lain bahwa PDIP tidak boleh egois sebenarnya. Dia harus majukan Anies. This is not about Anies sekali lagi. Kalau seandainya ingin memenangkan pertarungan. Kenapa tidak Ahok? Nah, kalau Ahok ada kelemahannya, masa kanan bisa berbalik dia. Masa kanan yang sudah anti PKS misalnya, dia tidak akan memilih Ahok tetap, tapi memilih golput atau jangan-jangan malah balik ke Ridwan Kamil. Tapi kalau Anies ada di sana, insya Allah mereka akan memilih jalan perubahan atau jalan Anies Baswedan. Itu perhitungan taktis dan strategi saja ya sobat era sekalian. Ya. Tapi apakah kemudian kekhawatiran Mega Anies bisa nurut atau enggak? Itu saya tidak tahu ya. Juru bicara Anies Syahrin mengatakan bahwa Anies pasti taat. Ya. Kemudian pertemuan Anies dengan DPD itu menyamakan visi persepsi ya, belajar tentang bagaimana visi partai PDIP dan Wong Cilik. Tapi jangan lupa saudara sekalian, di Banten ya PDIP akhirnya mencalonkan mencalonkan Airin ya yang masih jomblo dan sepertinya dilepeh oleh Kim ya. Padahal Golkar tentu bisa maju sendiri standing alone. Tapi akhirnya Megawati itu mengambil Airin dan dipasangkan dengan Haji Ade Sumardi SE ya. Bisa dilihat tuh Banten Maju Bersama, deklarasi Banten Maju Bersama dan penyerahan SK DPP PDI Perjuangan hari ini pukul 13.00 ya. Dr. Haji Airin Rahmidiani SHMH ini dicalonkan sebagai calon gubernur dari PDIP walaupun nyata-nyata dia kader Golkar. Kader orang lain aja bisa dicalonkan, masa orang independen seperti Anies tidak dicalonkan ya? Saya kira memang harus buang masing-masing egonya. Ya, Airin ya, Anies, terutama Anies adalah orang yang punya barisan, punya kekuatan. Kalau Airin barangkali berbekal popularitas, tapi Anies not only popularity tetapi juga fanatisme dari pendukungnya. Ya, sedikit ideologi di sana, tetapi yakinlah itu ideologi yang sifatnya terbuka dan tidak ideologi cupak gitu. Karena Anies sendiri dan pendukung-pendukungnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Bahkan banyak juga pendukung Anies itu yang non-muslim ya. Tapi apakah kemudian PDIP akan mengusulkan Anies? Ya kita lihat seberapa yakin PDIP dengan kadernya sendiri untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil. Hati-hati. Karena misalnya mengajukan Ahok bisa menjadi liability. Walaupun surveinya nomor 2 bisa jadi liability saya katakan. Kenapa? Karena pendukung Anies bisa belok
ke Ridwan Kamil kalau yang dimajukan adalah Ahok. Padahal yang namanya PDIP butuh suara Anies dan para pendukungnya. Lalu apakah kemudian akan tercapai kesepakatan win-win solution? Ya, saya tidak tahu. Ini analisis saja ya. Saya kira kalau tetap angku dan sombong ya dengan model yang saya katakan penundukan itu, yaitu yang terjadi perang bubat ya, kita tidak akan mencapai titik temu karena Patih Gajah Mada ya menginginkan bahwa Dyah Pitaloka itu sebagai simbol penundukan kerajaan Siliwangi terhadap Majapahit. Kerajaan Siliwangi yang kagak mau, dia rela kemudian mati terhormat daripada kemudian berkhianat terhadap integritasnya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana hasil akhirnya. Kalau Anies mengatakan bagaimana dengan hubungannya dengan PDIP? Terus terang terus kata. Terang terus, I don't know exactly ya. Because he is a politician. Bukan berarti tidak ada yang tidak suka sama Anies ya. Saya mencatat beberapa orang berbeda jalan sudah melihat Anies ketika mau maju di KI. Tapi kalau saya melihatnya adalah kita tetap membutuhkan gelanggang pertarungan dari kesempitan politik atau dari politik yang betul-betul diciptakan oleh Kim Plus sehingga tidak ada lagi calon yang bisa menandinginya. Ya, biar mereka tidak terlalu jumawa. Begitu ya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Sekali lagi kita live di Keren Cadas Channel ya. Terima kasih Sobat RH sekalian. Kelihatannya setelah 3,5 bulan lebih ini mulai normal ya. Mungkin menunggu momen kemerdekaan. Jadi merdeka juga channel ini untuk dinikmati kembali. Kalau kemarin saya tidak tahu kenapa ya. Oke. Kaltim hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya di RH Channel masih running interview saya dengan Eros Jarot ya. Silakan dinikmati juga. Kemudian di channel satunya Refli Harun Podcast ada juga interview saya dengan Dr. Richard Lee. Jadi silakan dinikmati juga ya. Sehat Bang Refli habis demo. Alhamdulillah. Aba Anies Rano Sidul mantap Indonesia merdeka. Kalau aksi damai DPR nggak bakal nurut. Kalau udah bakar-bakaran terus ada korban baru nurut. Ya itulah. Terlalu lama prolongnya. Oke, bagus tadi Sujadi. Mohon maaf ya. Karena tadi kita tidak siap. Dan sambil menunggu penonton ya. Kalau langsung jeger masuk biasanya kan penonton belum bangun atau belum berkumpul ya. Ini semacam woro-woro ya. Kemudian Assalamualaikum, kan Anda juga nggak pusing juga kan, tinggal didorong saja ininya gambarnya, karena itulah kelebihannya kalau nonton di YouTube, nggak seperti televisi. Kalau televisi kelamaan kita nggak bisa skip, tapi kalau di YouTube kan bisa kita skip semuanya. Jadi jangan terlalu apa istilahnya, jangan terlalu sedih lah ya. Suaranya, kenapa suaranya? Assalamualaikum Bang Refli, terima kasih atas penyemangat dan pencerdasannya selama ini. Semoga Pak Anies bisa maju dan menjadi gubernur Jakarta untuk menjadi rem dari rezim berikutnya. Orang-orang DPR nggak tahu malu ya, mau bodohin rakyat, heran. Ahoker, Aniser bersatu, kader partai PDIP akan menjadi besar suaranya di Jakarta. Apa prestasinya si Kaisang kok ngotot banget pingin jadi pejabat? Lah, nggak ada. Kita nggak bicara prestasi, yang adalah dinasti ya dinasti Jokowi. Kemarin saya baru bertemu dengan seorang pengusaha, cerita bagaimana anak-anak pejabat itu bermain di bisnis tambang, termasuk Kaisang. Jadi kalau Anda berpikir bahwa bisnisnya itu hanya sang pisang, salah benar ya. Karena bisnis itu tidak akan menghasilkan uang banyak. Di Indonesia ini yang sekarang menghasilkan uang banyak itu bisnis tambang. Tapi ini bisnis 4 lipat. Mungkin Anda tidak akan menemukan nama-nama atau nama-namanya sudah digantikan orang lain, tetapi pengendalinya tetap. Ya itulah negara kita ya. Gitu. Kemudian
Mas Kaisang Ketum Parpol Nasional tidak sepatutnya turun level ikutan pilkada. Muhammad Ali Imron ya. Ini Jokower yang saya kira masuk akal juga ya. Raja Jawa anaknya menangis nggak kepilih calon gubernur gara-gara MK. Abangnya masuk ke wakil presiden dibantu umur sama Paman Usman. Ya kemarin Paman Usman dalam putusan Kaisang dia tidak ikut, jadi dia tidak ikut secara formil tapi ya bisa ikut pengaruhi tapi gagal mungkin ya. Kemudian Raja Jawa atau si tukang kayu udahlah pulang Solo merenungi dosa selama 10 tahun. Anis Rano kita gemakan lagu Sidol saat kampanye. Wow, demokrasi 87% suara menang mutlak lanjutkan ya. Udah hancur baru nurut ya itulah negara Konoha. Assalamualaikum mantap aturan diikuti Allah maha adil maha baik ya. Kemudian Bang RH PDIP menyaratkan agar Bapak Anies nurut. Ya itu bahasa yang umum. Masa akan dia bilang Anda boleh nurut boleh membangkang boleh tidak ya. Nurut itu maksudnya menurut dengan visi dan misi, ideologi dan lain sebagainya. Kalau misalnya nurut korupsi ya sama-sama kita protes nantinya. Mantul coy, Ahoker dan Aniser bersatu, para PDI semakin besar di Jakarta. Sungguh Allah maha pembuat makar. Masyarakat yang sadar butuh Refli Harun. Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, ditetapkan iman Islamnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Terima kasih ya Taufik Hidayat. Assalamualaikum Malaysia menyimak. Saya dan keluarga siap dukung PDIP di semua pemilihan jika PDIP mengusung Pak Anies. Wah luar biasa ya. Perang Istana Lama dan Istana Baru mulai dimainkan. Ya nanti kita akan bahas ya. Kata jangan sampai greedy dengan kekuasaan. Ya, itu bisa merusak bangsa ya. Kata serakah dengan kekuasaan itu. Bang Refli sehat selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Fahri Hamzah senjata makan tuan jadi ancur Kim. Jangan khawatir Kaisang masih muda. Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang. Siapa sangka kelak engkau malah lebih moncer dari kakak. Ya kita doakan tetapi sobat era sekalian. One thing for sure. Kita tidak ingin pemimpin yang memanfaatkan fasilitas kekuasaan ayahnya untuk mengeduk atau mengeruk keuntungan. Sebagaimana yang dilaporkan Ubedillah Badrun misalnya. Coba kalau kita mau fair ya, telusuri itu. Bagaimana aliran bisnisnya. Ya, telusuri orang yang misalnya pernah dijadikan duta besar. Telusuri orang yang pernah jadi one team press misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi kita jangan bicara besar-besar tetapi kita justru tumbuhkan anak muda yang hidup dengan kaki, kemampuan sendiri dan tumbuh dengan integritas sendiri. Ya. Bukan yang pat gulipat, kong kali kong, begitu, ya. Ini untuk siapa tadi? Abdul Hamid ya. Kalau saya tetap tidak rela ada anak-anak muda ya memanfaatkan kekuasaan ayahnya ya untuk berbisnis, untuk pat gulipat, lalu tiba-tiba termasuk ke Amerika Serikat dengan mengeluarkan 4 miliar kalau tidak salah hanya untuk sewa pesawat dan lain sebagainya. Anies harus bisa meyakinkan PDIP kalau tidak ada titik temu Anies tidak jadi apa-apa. Anies bakal seperti Amin Rais jadi gelandangan politik. Enggak juga ya, beda lah. Amin Rais kan sudah uzur. Usia udah 80 tahunan, sudah cukup lah jadi sebagai penjaga moral bangsa. Tapi kalau Anies ya masih sangat muda, gelombang Anies masih sangat besar. Gelombang Amin Rais sudah menyurut, itu persoalannya. Jadi kalau Anies ya ketika dia berhadapan dengan kekuasaan nasional. Tapi Amin Rais hanya berhadapan dengan internal PAN ketika dia menciptakan gelombangnya. Jadi kalau seandainya gelombang umat tidak kuat, karena itu hasil pecahan dari PAN saja yang juga sudah surut. Nah beda sama Anies, kalau dia misalnya membentuk partai umat, itu adalah pecahan dari gelombang nasional. Ya,
Beda. Bukan Amin Rais tidak hebat, tetapi masanya sudah lewat. Jangan lupa Amin Rais kelahiran tahun 40-an, usianya juga sudah 80-an ya. Gitu ya. Kemudian apalagi nih, selalu spam. Udah dengar pidato Pak Prabowo terbaru Bang Refli disindir Prabowo tuh sedikit-sedikit podcast hanya omon-omon wakakak. Begitu ya. Jadi begini sahabat era sekalian, gak ada yang saya bisa lakukan kecuali podcast omon-omon. Kan saya sudah bilang, saya tidak mau jabatan publik apapun ya yang diberikan oleh pemerintahan ini, karena saya mengatakan pemerintahan ini dibangun dari kecurangan. Lalu kenapa kalau saya misalnya tidak ada jabatan publiknya, ya kan bisanya kan cuma omon-omon. Dan memang kemampuan saya cuma omon-omon ya. That's why I said that saya tidak mau nyalon kemanapun, karena saya cuma bisa omon-omon. Cuma omon-omonnya itu apakah bermanfaat atau tidak? Apakah sobat era sekalian merasa perlu atau tidak? Kan beda omon-omon yang ada isinya sama omon-omon kosong. Guru itu ya omon-omon ya kan. Rapat kabinet tuh omon-omon ya. Mulai dari omon-omon lah ya. Anies berlayar, Kim pun potensi bubar dan RK pun balik ke Jabar ya. Kita nggak tahu karena gengsinya kadang-kadang. Bang Refli, apa Pak Anies tidak sebaiknya untuk pilkada kali ini tidak maju dulu supaya tidak ikut dalam putaran dan permainan akal-akalan oligarki maupun politikus yang haus kekuasaan? Saya iya dan tidak ya, karena saya bilang maju dan tidak itu semua ada perhitungan, tapi maju itu bisa menggerakkan energi perlawanan. Ya. Sebagai contoh misalnya, gonjang-ganjing Anies ini bisa bikin istana lama dan istana baru pecah kongsi. Tapi kalau tidak ada gelombang perlawanan dari civil society atau dari oposisi, itu yang namanya istana baru dan istana lama itu berasik masuk dia. Jadi dia bisa kemudian mengkhianati masyarakat dan mengangkangi hasrat keinginan masyarakat dan kemudian hanya mendahulukan hasrat dan keinginan mereka saja. Nah, kita tidak boleh begitu ya. Yang dimaksud Prabowo menyindir orang pinter yang suka podcast, omon-omon di ruangan ber-AC tapi nggak pernah kerja itu Refli Harun atau Mahfud MD yang aktif di YouTube. Ya nggak ngerti saya. Saya nggak paham yang mau disindir siapa. Kalau dia menyindir saya, ya kan? Berarti hebat sekali saya sampai disindir, ya kan? Emang Deddy Corbuzier tidak wah kalau saya di ruangan ber-AC, AC-nya 30 derajat Celcius. Ya kan? Prabowo belum tentu tahan, ini di loteng. Bukan di ruang ber-AC mewah, ya kan? Apakah Mahfud MD? Saya kagak tahu, ya kan? Jadi lucu memang. Jadi paradigma Prabowo ini paradigma udik masih, paradigma kampung masih. Kenapa? Melihat kerja itu dari keringat dan otot, ya kan? Ya enggak lah. Ini kan zaman modern bro, ya kan? Namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa melalui teknologi, ya kan? Jadi gini, biar paham ya kita ya. Jadi salah satu tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk memberikan perlindungan. Sebagai warga negara, saya tidak bisa memberikan perlindungan karena saya bukan penguasa. Karena ini kan ayat-ayat untuk penguasa. Saya tidak bisa memajukan kesejahteraan karena saya bukan penguasa, tidak punya APBN, ya, kata teman saya, anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Saya tidak bisa menjadi duta perdamaian karena bukan negara juga, kemampuan terbatas ya, katakanlah begitu. Nah, yang bisa saya lakukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara apa?
dengan cara omon-omon di YouTube ini dalam tanda kutip. Ya, ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya sekali-sekali demo ya kan. Anda kan lihat juga saya berorasi di demo ya. Selama masa kampanye turun ke rakyat juga untuk berkampanye. Jadi nggak tahu siapa yang dibilang dia omon-omon ya. Saya selama musim kampanye bolak-balik kampanye ke daerah-daerah ya bahkan daerah-daerah pedesaan ya, terutama di Jawa. Begitu ya sobat era sekalian. Tapi kalau memang itu sindirannya ke saya, alhamdulillah hebat sekali saya ya. Sampai Prabowo slip of tongue ngomong di Senayan dan kemudian sekarang menyindir saya. Oh enggak mungkin ya. Kalau menyindir hebat sekali, rindu sekali dia dengan saya kalau begitu ya. Begitu sobat era sekalian. Tapi yang paling penting ruang demokrasinya enggak ditutup Mr. P. Kalau Anda menutup ruang demokrasi, nah itu baru gawat ya. Selama Anda mengkritik balik orang yang mengkritik nggak apa-apa, itu ruang demokrasi. Tapi kalau Anda memerintahkan tangkap orang itu, penjarakan orang itu, bungkam orang itu, nah itu baru persoalan demokrasi di negeri kita. Yang mudah-mudahan itu bukan watak Anda sebagai orang modern yang pernah sekolah di luar negeri, pernah lama di luar negeri ya, dan termasuk kalau bicara itu speak up ya, kadang-kadang luar biasa ya, keras gitu. Bung Refli Harun, kenapa Prabowo dendamnya ke Anies nggak hilang-hilang? Selalu terngiang-ngiang di pikirannya 11 dari 100. Apakah dendam itu yang membuat Anies dijegal? Kalau dia pendendam begitu, maka kualitas kepemimpinannya rendah sekali. Masa pemimpin dendam hanya dari satu pernyataan itu? Orang marah dibegitukan itu karena benar biasanya. Kalau salah dia ketawa aja, ya kan? Jadi biasanya orang ganteng dibilang jelek tuh ketawa dia. Hahaha, ketawa dia. Tapi kalau orang jelek dibilang jelek ya marah dia. Karena dia merasa bahwa dirinya jelek, ya kan? Jadi memang itu kan perlu perlu kebesaran hati dan jiwa. Sama seperti saya lah ya, sisi manusiawinya. Ketika dibilang cuma omon-omon doang, ada rasa tersinggung saya, terus terang saja. Karena betul, for this time saya cuma omon-omon doang dalam tanda kutip. Tidak punya jabatan publik, ya kan? Tidak ikut organisasi, karena saya ingin menikmati hidup. Menikmati menjadi manusia bebas yang tidak terikat dengan jadwal apapun dan tidak bisa diperintah oleh apapun. Sambil sambil menjaga ruang kebebasan. Kan itu. Jadi ada juga rasa tersinggung, benar. Jadi kalau ada dia tersinggung, ada benarnya. Tapi kalau totally incorrect, itu orang nggak akan tersinggung, nggak akan marah, ya. Jadi ini justru kualitas kepemimpinannya sedang diuji, ya. Masa selevel sama Refli Harun, ketersinggungan Prabowo kan nggak boleh. Makin tinggi jabatan, harus makin wise dia, ya. Bang Refli Harun, mungkin Prabowo baru saja nonton podcast Dr. Richard di mana RH banyak nyebut nama Prabowo dikaitkan stroke 2 kali, tua sama RH dan lain sebagainya. Ya itu analisis ya. Itu analisis. Jadi masa dengan analisis saja marah, enggak juga ya. Menurut saya kita harus lihat ya. Saya juga tidak baik-baik amat. Belum tentu fisik saya lebih baik loh dari Prabowo. Karena saya juga nggak pernah olahraga, jarang olahraga dan lain sebagainya. Indikator ini juga baik. Tapi ya sekali lagi, masa di Republik ini kita yang begitu saja marah ya. Kemudian semoga negeri ini baik-baik saja di bawah kendari Pak Prabowo. Sekalipun saya tidak pilih ke beliau, doa saya untuk negeri ini, Anies untuk gubernur DKI. Bahkan saya pun juga mengkritik Anies ya. Maksud saya gini, Anies juga bukan segalanya. Jadi jangan kita juga memberhalakan Anies ya kan. Ya Anies itu sebagai sebuah elemen demokrasi saja. Ya, elemen kepemimpinan yang kita harapkan dari versi lain. Jadi sebagian kita barangkali sudah menganggap menemukan kepemimpinan itu di Prabowo. Ya silahkan.
Tapi ada orang yang nggak puas, dia ingin menemukan kepemimpinan itu di Anies. Jadi sama-sama dikasih pintu, gitulah. Jangan minggir wir, ya kan? Mr. P mau lewat, nggak boleh begitu, ya. Sama-sama dikasih pintu, sama-sama dikasih kesempatan, ya, begitu ya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pidato Prabowo, karena kayaknya pidato Prabowo ini perlu kita kutip penuh ya, tetapi sequel tertentu akan saya spill dan kemudian kita akan bahas, yaitu terkait dengan soal kekuasaan yang jangan kemaruk dengan kekuasaan, kurang lebih begitulah kalau bahasa pasarnya ya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.